Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi sodri wa taufiq amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman SMA saya. Kebetulan Mas Suho ini adalah teman SMA gitu. Atas waktunya yang sudah diberikan pada saya untuk mungkin lebih mengenal saya ya. Saya sebenarnya nggak pintar ngomong gitu ya. Dulu zaman masih SMA lumayan literasi saya itu lebih ke karena pernah terlibat di OSIS di Pramuka, jadi pandai bicara. Tapi begitu saya jadi penulis tuh lisan saya itu seperti dibungkam. Jadi saya lebih bermain di tulisan. Kadang seperti itu ya, ketika ada masa transisi, ketika seorang tadinya dia misalnya penulis novel, terus dia kemudian terlibat lebih ke akademisnya, dia nggak bisa nulis novel lagi. Nah mungkin itu yang terjadi sama saya. Lisan saya itu seolah dibungkam, tapi saya bermain di tulisan. Jadi betul, alhamdulillah profesi saya saat ini itu penulis skenario sinetron atau film di beberapa PH di Jakarta. Tapi bukan pencatat adegan ya, itu beda. Kalau pencatat adegan itu lebih di lapangan, dia itu mencatat setiap second ya, setiap time, setiap masa-masa. Bahkan dia juga mencatat pergantian pemain dan segala macam. Tapi saya itu yang menciptakan ide ceritanya, saya yang menulis dialognya, deskripsinya, setting lokasinya di mana, kemudian saya juga yang menentukan karakter-karakter yang akan bermain di dalam sebuah satu judul film. Yang terakhir kemarin itu saya baru menyelesaikan di MDTV, judulnya itu Ruang Rindu. Terus sebelumnya itu kayak Tukang Bubur, Pengen Naik Haji yang sequel baru ya. Terus kemudian ada Amanah Wali yang memang terkenalnya itu tayang di setiap Ramadan. Tapi kita ada tayang reguler itu yang setiap hari selain Ramadan. Jadi ada yang Ramadan, ada yang reguler yang tayangnya setiap hari. Kalau di masyarakat luas itu lebih dikenal dengan stripping. Jadi saya terlibat di situ. Perjalanan saya menjadi penulis skenario itu, wah itu luar biasa. Karena setelah 15 tahun saya jadi penulis yang belum naik namanya, itu 15 tahun itu saya berjuang supaya saya tetap eksis, saya tetap nulis. Jadi saya nulis FTV dulu, nulis mini-mini seri, baru kemudian menuju ke sinetronnya ini. Buat adik-adik yang merasa tulisannya belum bagus, belum cukup untuk ini kayaknya nggak bisa untuk dikenal atau belum viral gitu, itu jangan putus asa. Kita nggak boleh mengisi kekosongan dengan ya, hanya harapan-harapan, tapi berlatih terus. Dulu saya gitu, saya berlatih terus, saya tulis, saya asah terus literasi saya di bidang naskah ya, di bidang skenario. Dan kebetulan di COVID kemarin itu panggilan untuk nulis Amanah Wali itu datang dengan tiba-tiba, dan alhamdulillah dari situ nama saya mulai dikenal, mulai panggilan-panggilan nulis itu udah bukan saya yang mengajukan, tapi saya dipanggil. Gitu. Jadi prosesnya itu harus sabar benar-benar. Ada satu prinsip yang kemudian saya yakini bahwa kita itu sebenarnya bisa beruntung, karena beruntung itu bisa didesain. Tapi bagaimana supaya keberuntungan itu datang ke kita? Kita harus menyiapkan
menyiapkan diri supaya layak untuk didatangi si beruntung ini. Jadi ketika datang kesempatan, oh kita udah siap dong, kita udah berlatih, kita udah punya karya-karya yang walaupun belum dikenal, tapi kita udah nyimpen gitu. Nah, saat kesempatan datang, kita udah siap dengan segala karya kita, ditunjukkan, wah ini dia keberuntungan itu datang, pasti akan berhasil. Seperti itu sih. Apalagi ya. Terus tadi nyenggol sedikit tentang apa ya, Kebumen itu sebenarnya banyak ahli-ahli literatur yang sebenarnya besar, tapi banyak alasan yang mereka itu nggak berani menampakkan diri, memunculkan diri lah. Nggak beraninya tuh banyak faktor sebenarnya ya. Saya mengalami, soalnya saat ini saya pengen banget merangkul anak-anak muda di Kebumen. Ayo kita bikin, karena saya basicnya film ya, jadi ayo dong kalian itu anak-anak muda itu bikin film. Saya rangkul mulai dari anak-anak SMK. Jadi mulailah saya bikin PH kecil di rumah. Saya buka garasi di rumah itu, garasi mobilnya masuk kandang, garasi saya bikin jadi kantor. Di situ ada ruang editing, ada ruang kita diskusi buat filmmaker ya. Rencana saya, harapan saya itu saya bisa mengumpulkan filmmaker yang di Kebumen, dari yang kecil siapa tahu bisa saya antarkan untuk jadi besar. Nah, saya bikin di situ. Kemudian anak-anak SMK yang pada PKL di PH saya, itu saya rekrut juga, saya dekati para guru-gurunya, sekolah-sekolahnya gitu ya. Tapi ketika kita akan melangkah mendekati penguasa, ini ternyata enggak semudah yang kita bayangkan gitu loh, Mbak. Perkiraan kita, wah kalau kita udah punya track record, oke lah kayaknya bisa mudah gitu ya dekat dengan penguasa gitu. Ternyata enggak gitu, enggak semulus itu, karena ternyata si penguasa ini udah dekat dengan yang lain gitu. Jadi banyak hal-hal yang kemudian buat saya, udahlah saya nggak mau berkecimpung di kancah persaingan ini gitu kan. Daripada saya buang energi, mendingan saya bikin karya aja sendiri, kita buktikan dengan karya. Jadi seperti itu. Terus ada juga beberapa teman yang dia juga sebenarnya ahli gitu, misalnya basicnya film gitu ya, tapi itu penguasa itu lebih mendengarkan yang di dekatnya, akhirnya yang ini nggak dicolek gitu. Jadi kesempatan untuk maju itu mereka sebenarnya pengen ngerekrut, pengen ngerangkul anak-anak yang di Kebumen, ayo dong maju bareng, kita udah di nasional nih. Kayak saya kan sudah berkecimpungnya di nasional ya, karena track record portofolio saya sudah punya layar lebar, karya layar lebar, sudah punya stripping ratusan judul, ratusan episode gitu. Jadi buat saya itu ya karya yang membanggakan, yang seharusnya bisa jadi portofolio saya untuk kulon nuwun sama penguasa, supaya saya pengen merangkul ini nih, pengen bikin sesuatu yang anak-anak muda itu nggak kesulitan bikin film. Nah sekarang bikin festival film tapi pesertanya dari luar, yang menang orang luar, Cilacap, Purworejo atau Purbalingga, Kebumennya mana gitu kan, malu kita sebagai tuan dalam Kebumen tapi nggak punya karya yang bisa dibanggakan, nggak punya produk sendiri yang bisa kita pamerkan, yang menang akhirnya dari luar. Ini gimana? Ya karena nggak ada gimana cara kita gembleng SDM-nya ini. Ayo kita rangkul dulu, kita bikin workshop yuk supaya anak-anak kita pinter bikin film gitu. Akhirnya ya kalah dengan yang luar. Sementara pengelola festival ini yang penting kan cuan dulu gitu. Jadi tidak memperhatikan itu. Padahal kalau saya pribadi itu seandainya diberi kesempatan ya pengennya ayo deh kita ajarin dulu sebelum kita masuk festival. Ini peserta-pesertanya kita workshopin dulu, kita tata, kasih skrip yang benar. Coba kalian bikin skenario dulu. Karena ini kalau saya perhatikan kelemahan para filmmaker itu adalah
di skenario. Mereka sering bikin film itu wah udah langsung aja di lapangan gitu. Padahal mulai film bagus itu dimulai dari skenario yang bagus. Kalau skenario-nya kurang bagus, ya makin amburadul di lapangan, budgetnya bengkak lah segala macem. Seperti itu. Jadi ya ini sebenarnya kendala-kendala yang kayak gini. Kita sebagai apa ya yang kadang-kadang sudah memiliki pengalaman jadi takut untuk mendekati penguasa karena satu yaitu tidak mau terlibat lebih jauh lagi dalam persaingan yang mereka sudah dekat. Terus kemudian ada yang adalah saya mau pensiun aja. Itu kadang-kadang mereka itu yang sudah ahli itu pulang ke Kebumen itu memang mau pensiun. Jadi sudah umurnya sudah tidak mampu untuk berproduksi lagi. Ada satu teman saya, dia sutradara besar, sutradara dulu di zaman saya masih muda, bahkan saya masih SD apa ya, masih SMP. Dia itu menyutradarai film Saur Sepuh, Mak Lampir, kemudian di sinetron dia menyutradari Tukang Bubur Naik Haji sampai ribuan episode. Dia itu dilalahnya itu dapat orang Kebumen istrinya orang Kebumen. Kemudian dia ke Kebumen itu tinggal di Kebumen sekarang bahkan itu karena untuk pensiun. Gitu. Namanya Mbah saya manggilin Mbah Ucik Supra. Dia sekarang tinggal di Kebumen, tapi itu dia karena pensiun. Jadi ya kalau kita minta untuk bantuannya, ayo gimana cara memikirkan bagaimana mengajak generasi yang sekarang untuk lebih maju di film ya agak berat seperti itu sih. Ada beberapa faktor nih, banyak hal. Gitu. Terus apa lagi ya? Maaf ya kalau saya bicara itu nggak terstruktur asal nyoblos. Jadi mungkin sementara untuk dari saya itu aja Mas Ho. Silakan dilanjutkan untuk. Terima kasih. Semakin bingung kan dia manggil saya Mas Hoho. Sebetulnya saya siapa gitu. Karena saya bukan siapa-siapa dan itu sesuai dengan yang beliau sampaikan bahwa ketika kita mau berupaya apapun banyak kendalanya. Salah satu kendalanya ketika saya masih tinggal di desa dan bujang, saya senang nulis. Prinsip saya harus membakar surat kabar agar tulisan saya bisa diterima. Itu saya lakukan atas bimbingan Bapak Bahadir Di Pranoto, seorang sastrawan Kebumen, anggota DPR dari Golkar, sekarang tinggal di Kedung Puji. Dia guru SMP Negeri 1 Karanganyar waktu itu. Sejak saya SD kelas 6 saya belajar menulis dan kendala yang saya maksudkan begini. Setiap kali saya menulis, honornya tidak sampai ke saya. Kalau dia menanyakan di Kebumen kok tidak ada yang mempunyai karya besar begitu ya. Dulu karyanya memang kecil, sekarang sudah segede ini. Nanti ada kaitannya saya sampaikan. Kebetulan Pak Rahmat punya putra namanya Sunu Edi Nugroho.